Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku, selamat pagi semua. Sehat ya kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Bapak di Mapel PAI untuk pertemuan yang ketiga. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang materi bab 2. Ya, bab 2. Kita klik dulu bab 2. Ya. Oh ya, ini. Perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Tapi tidak akan Bapak bahas semuanya ya. Untuk pertemuan kali ini akan Bapak bahas jujur, tentang materi jujur. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Jujur. KD-nya sebelum ke materi, kompetensi dasar yang harus kita kuasai itu yang pertama memahami makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Kemudian menyajikan makna perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Selanjutnya tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama menyebutkan pengertian jujur, amanah, dan istiqomah, menjelaskan makna jujur, amanah, dan istiqomah sesuai dengan Quran, menunjukkan contoh perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Ya, perilaku jujur. Yang pertama makna jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas. Kita biasa kan ya, kita udah tahu lah dalam kehidupan kita sehari-hari, hati kita pasti bisa membedakan ketika kita jujur dan ketika kita berbohong. Selanjutnya, jujur yang secara istilah itu jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Jadi harus sesuai antara hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kenyataannya A ya dikatakan A, tidak B, C, dan D. Ya, itu jujur. Terus dalil perilaku jujur. Apa ya sih Allah itu menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk berbuat jujur? Mana dalilnya itu kan? Mana hadisnya atau mana dalilnya? Mana Al-Qur'annya gitu kan? Oke. Sekarang kita tunjukkan dalilnya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Bapak bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya, itu dalilnya ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu dalilnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Selanjutnya, penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Gimana sih cara kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari supaya kita selalu bersikap jujur? Ya, ada beberapa contoh yang Bapak sajikan. Yang pertama, meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Jadi kalau benar, ya benar. Kalau buruk, ya buruk. Jangan dicampur adukan, jangan dibolak-balik. Hanya demi untuk keuntungan semata. Itu ya. Yang kedua, mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Kita biasa ya. Dari TK, dari SD sampai SMP nanti pasti ada ujian kan? Sering ada tes gitu kan ya, kita harus jujur mengerjakan soal-soalnya dengan kemampuan kita sendiri. Jangan kita bekerja sama dengan teman, mencontek, browsing tanpa sepengetahuan guru, tanpa izin dari guru.
Itu namanya tidak jujur ya. Ya. Kita udah tahu pasti hati kita akan menolak ketika kita berbuat tidak jujur. Yang ketiga, menasihati teman yang melakukan keburukan. Kita lihat teman ya, lagi ujian, dia bawa contekan. Ya kita nasihati, jangan nyontek lo. Allah tuh tahu lo. Kalau nyontek ya nanti kita berdosa, tidak jujur. Kita nasihati teman kita ya. Yang keempat, bercerita sesuai kejadian yang dialami. Kita punya masalah apa gitu, ya kita ceritakan apa adanya, tidak ditutup-tutupi, tidak berbohong. Yang kelima, bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau kita punya niat baik, misal pagi ini saya pengen sholat duha, ya langsung dikerjakan, nggak usah menunda-nunda. Jadi itu sudah jujur dalam hati, hatinya itu sudah berjanji bahwa saya akan sholat duha, melakukan kebaikan kan. Ya harus dilakukan, harus jujur dilakukan, jangan niat tok. Pak katanya kan kalau udah niat udah dapat pahala, ya iya tapi masa niat tok? Ya harus dilakukan kan. Yang keenam, melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang ya. Atau nih bahasanya itu kayak jaim gitu ya, jaga image gitu. Kalau di depan orang banyak pura-pura kalem baik gitu kan. Tapi kalau di luar sana, jadi baik ada orang maupun tidak ada orang, kita tetap menjadi orang yang baik, tetap berbuat kebaikan. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Kalau kita salah ya bilang saja, maaf Pak, saya salah. Kemarin saya nggak mengerjakan tugas. Bilang aja, itu kan jujur. Itu lebih baik daripada cari-cari alasan, Pak saya ketiduran, Pak saya. Itu banyak alasan, kelihatan banget kalau kalian itu berbohong. Selanjutnya mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. Kita misal di jalan gitu ya. Di jalan pulang dari sekolah karena jalan kaki kita menemukan uang sekaligus dompetnya. Di situ tertera ada KTP-nya. Nah kita kembalikan. Pak saya kan nggak tahu rumahnya. Oh gampang, kamu lihat KTP-nya, kamu kirimkan lewat pos, nanti udah sampai ke rumahnya. Gitu ya. Terus menepati janji yang telah disepakati. Biasaan kita kalau udah janji ya pokoknya harus on time. Jam 9 harus kumpul di lapangan. Kita mau latihan sepak bola. Udah jam 9 belum datang-datang. Itu namanya tidak tepat janji. Datangnya jam setengah 10. Biasa pakan orang Indonesia jam karet, molor. Loh, kita udah belajar tentang perilaku jujur. Kita harus menepati janji yang telah kita lakukan, janji yang telah kita sepakati pada teman-teman kita harus ditepati. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Ya. Nah, ini kan guru BK-nya sedang keluar. Saya mau bolos saja, nggak boleh ya. Nah, ini bapak gurunya sedang rapat. Lebih baik kita main aja, nggak usah mengerjakan tugas dari bapak ibu guru. Nah, itu nggak boleh. Karena itu meskipun bapak ibu guru tidak melihat, itu Allah Maha melihat. Allah Al-Basir. Minggu kemarin kita telah belajar Al-Basir, Asmaul Husna. Allah Maha melihat, Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Jadi segala yang kita lakukan itu Allah tahu. Kalau baik dicatat sebagai amal baik, kalau buruk dicatat sebagai amal buruk. Kemudian mengakui kesalahan yang dilakukan, dan itu sudah Bapak sampaikan. Ketika kita berbuat salah, maka kita jujur saja. Maaf Pak, saya kemarin tidak mengerjakan tugas. Sampaikan alasannya. Itu kalau misalkan Bapak Ibu guru bisa menerima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak bisa menerima, setidaknya kita sudah menyampaikan jujur. Kemudian selanjutnya, hikmah perilaku jujur. Apa saja sih yang akan kita dapatkan ketika kita berperilaku jujur? Yang pertama, kejujuran mengantarkan ke surga. Sudah pasti ya. Kalian tahu nggak sahabat Nabi namanya Abu Bakar? Sebenarnya namanya Abu Bakar, tapi kemudian diberi gelar As-Siddiq. Kenapa diberi gelar As-Siddiq? Karena dia orang yang paling jujur. Tahu kisahnya nggak? Kenapa digelar As-Siddiq? Ya, pada saat itu Nabi Muhammad itu melakukan
Oke, kita lanjut. Tadi kita sampai ke hikmah. Hikmah ya. Tadi sampai ke Abu Bakar ya. Kenapa sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu diberi gelar As-Siddiq? Itu karena pada saat itu Nabi Muhammad melakukan Isra Miraj. Isra Miraj itu perjalanan ya. Perjalanan di waktu malam dari mana? Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha. Itu dalam waktu satu malam sampai ke langit 7. Kemudian Nabi Muhammad bercerita kepada kaum muslimin kan, kepada penduduk Madinah, bahwa saya telah melakukan perjalanan ke langit 7. Sontak semua kan tidak percaya kan? Mustahil, mana mungkin manusia biasa bisa melakukan perjalanan ke langit dalam waktu satu malam, gitu kan? Pakai apa, gitu kan? Ya, tapi karena Abu Bakar punya iman yang kuat, dia pokoknya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu semuanya benar, karena Rasulullah tidak mungkin berbohong. Abu Bakar orang pertama maju. Saya mengakuinya, ya Rasulullah, saya percaya bahwa apapun yang kau katakan itu adalah sebuah kebenaran. Itu Abu Bakar dengan lantang mengucapkan seperti itu. Makanya Rasulullah kemudian memberi gelar As-Siddiq, orang yang jujur. Yang kedua, hikmahnya hidup menjadi tenang dan tentram. Ya, itu sudah pasti ya. Kalau kita selalu berbuat jujur, kita tidak gelisah kan. Kita tidak harus mencari alasan-alasan untuk berbohong ketika ditanya orang. Biasanya ketika kita sudah berbohong, maka akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan selanjutnya. Misal nih ya, kita hari ini tidak membantu orang tua. Kemudian ditanya kepada guru, misal, Aldi, kamu hari ini bantu apa? Karena kita takut dikatain guru kita tidak bantu kan, kita tidak pernah bantu orang tua, maka Aldi itu nanti berbohong. Ya saya bantu Pak, bantu orang tua. Terus gurunya bilang lagi kan, tanya lagi, bantu apa? Itu sudah satu kebohongan, katanya bantu padahal nggak bantu. Gurunya tanya lagi, bantu apa? Mikir lagi kan, apalagi ya? Oh iya Pak, saya bantu menyapu halaman. Kebohongan dua lagi. Nanti kalau gurunya tanya lagi, diikuti kebohongan lagi, jadi beruntun. Satu kebohongan selalu diikuti dengan kebohongan selanjutnya. Makanya jangan sekali-kali kita berbohong. Kalau memang kita tidak melakukannya, jujur saja, Pak, maaf Pak, kemarin saya belum bisa bantu orang tua karena saya sedang pergi keluar bersama teman-teman. Kan bisa kan dengan jujur seperti itu aja. Yang selanjutnya, hikmahnya mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Ya kalau kita selalu berbuat jujur, pasti orang lain akan lebih percaya kepada kita dibanding dengan teman kita yang sering berbohong. Oh, saya percaya sama dia karena selama saya berteman dengan dia, saya tidak pernah menemukan dia berbohong. Jadi makanya saya percaya sama dia. Itu salah satu hikmah ya kalau kita menjadi orang yang jujur. Kemudian memiliki banyak teman. Ya karena kita orang yang jujur pasti disukai banyak teman kan. Teman-teman kita suka, oh, itu anaknya jujur loh. Jadi kalau berkata itu nggak berbohong. Kalau bersikap juga nggak berbohong. Saya suka sama dia. Nanti temannya banyak. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Ya, ini membawa harga diri kita ya. Selain harga diri kita, juga keluarga, orang tua dan masyarakat. Itu anaknya baik banget. Anaknya jujur, pasti orang tuanya baik. Ya. Nanti juga dibawa lagi, itu tinggalnya di mana sih? Ya, nanti diangkatkan harga dirinya. Jadi sekaligus bisa mengangkat harkat dan martabat orang tua dan masyarakat. Itu perilaku jujur. Oke, untuk pertemuan kali ini Pak Guru cukupkan.
Nanti di pertemuan selanjutnya akan dilanjut lagi materi yaitu istiqomah dan amanah. Untuk kali ini jujur ya, jujur sudah, silakan. Nanti setelah menonton video ini ada tokennya. Token itu apa? Token itu kata sandi atau password. Password buat apa, Pak? Ya, buat mengerjakan tugas. Nanti akan Bapak kirimkan tugas-tugas melalui Google Classroom. Nah, dalam bentuk Google Form. Itu nanti ada token. Kalian diminta memasukkan token. Nah, ini tokennya. Tokennya itu jujur ya. Jangan lupa ya, makanya kalian harus menonton video ini biar bisa mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Salam buat orang tua kalian. Semoga kalian selalu mendapat lindungan dari Allah SWT, diberikan kesehatan, kecerdasan, keberkahan, dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.